Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Hari ini saya mau buat video tentang seperti apa sih kuliah arsitek berdasarkan pengalaman saya kuliah tahun 2010 sampai tahun 2014. Semoga masih relate ya. Sebelum itu kita bumper dulu. Nah, jadi tuh banyak banget ya dari teman-teman yang suka nanya di blog saya, seperti apa sih Kak kuliah arsitek tuh? Nah, di sini saya mau coba menjelaskan tentang pengalaman saya kuliah di arsitek itu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Nah, misalkan saya gambar secara timeline, itu kira-kira seperti ini nih gambarnya. Zigzag-zigzagnya, naik turunnya itu kayak hampir setiap tahun tuh selalu aja. Ada masa-masa sulitnya, ada masa-masa enaknya. Dan kalau teman-teman lihat itu di tahun 2010 sampai tahun 2014, ada masa di mana saya harus KKN. Nah, itu adalah masa ketika saya ngerasa bahwa kuliah itu ada liburnya itu di KKN, karena enjoyable-nya itu ada di situ. Jadi saat-saat nggak terlalu banyak tugas itu malah pada di saat KKN. Nah, kita lanjut aja. Jadi arsitek di bayangan kamu tuh kayak gimana sih? Ada yang bilang arsitek itu menyenangkan, ada yang bilang arsitek itu isinya begadang doang, ada juga yang bilang mahasiswa arsitek itu udah kayak zombie. Terus ada juga pertanyaan, apakah masuk arsitek harus jago gambar, harus jago matematik? Ada yang juga bilang, wah kalau jadi arsitek fisikanya mesti tinggi nilainya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya juga bingung nih mau mulai ceritanya dari mana, tapi saya coba akan mulai dari pada saat perjalanan awal ketika berada di kuliah jurusan arsitektur. Nah, di jurusan arsitektur itu rata-rata tuh kita disuruh untuk berpikir kritis. Kita harus disuruh berpikir, kenapa sih bentuk-bentuk benda itu harus seperti ini? Kenapa nggak begitu? Kenapa harus seperti ini? Contohnya nih, ini adalah salah satu bangunan terkenal karya Zaha Hadid, yaitu Heydar Aliyev Center. Bentuknya tuh unik banget kan kalau teman-teman lihat. Pertanyaannya adalah, kenapa bentuk bangunan ini harus seperti ini? Teman-teman suka kebayang nggak sih? Coba kayak contohnya, itu kayak Monas. Teman-teman pernah nggak sih berpikir, kenapa bentuk Monas harus seperti itu? Kenapa bentuk stasiun harus memanjang? Kenapa? Nah, itulah pikiran-pikiran yang harus kita jawab agar kita bisa membuat sebuah bangunan di arsitektur. Nih, pada saat awal-awal kuliah, saya inget banget tuh, dosen saya nanya, kenapa kapur bagian bawahnya lebih besar daripada bagian atasnya? Teman-teman bisa lihat kan di situ, kapur tuh yang bagian atas selalu lebih kecil, terus dia membesar ke bawah. Kenapa coba? Kenapa kita harus berpikir kritis? Ternyata kan pasti ada sesuatu di balik hal-hal tersebut. Arsitek itu ibaratnya artis, jadi di depan itu dia harus terlihat cantik, harus terlihat menawan, harus terlihat sempurna lah di mata orang. Tetapi ternyata di baliknya itu kerja keras dan effort lembur itu sangat-sangat diperlukan. Ini adalah salah satu contoh foto teman saya pada saat lagi lembur. Jadi kita lembur sampai pagi, bahkan kalau saya ingat. Waktu itu saya lembur sampai pagi, sampai subuh bahkan saya sampai mandi di kantor. Saya ingat banget dulu pas zaman kerja di konsultan. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apakah arsitek itu kerjanya lembur terus? Nggak selalu, tapi memang seringnya begitu. Jadi nanti tergantung balik lagi ke kalian mau kerja sebagai arsitek yang apa. Kalau arsiteknya arsitek konsultan, biasanya pekerjaan lembur itu bakalan sering terjadi. Walaupun nggak semua konsultan begitu ya, tapi itu balik lagi ke efisiensi kalian terhadap pekerjaan. Kalau kalian kerjanya cepet, pasti kalian nggak perlu lembur. Tapi ada juga sih yang kerjanya udah cepet, tapi karena load pekerjaannya banyak, mau nggak mau dia tetap harus lembur. Nah, semester awal, apa sih semester awal yang dilakukan pada saat kalian masuk jurusan arsitek? Biasanya itu adalah kalian harus memperkaya kemampuan sense of art. Karena rata-rata kan yang masuk jurusan arsitek itu beragam ya. Ada yang dari SMA-nya mungkin IPA, saya nggak tahu sih sekarang apakah IPS boleh masuk arsitek atau enggak. Nah, mungkin di IPA itu, nah kan nggak semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap art ya. Nah, jadi nanti di semester-semester awal kalian itu bakalan banyak menghadapi tugas-tugas yang sifatnya mungkin kalian menggambar, kalian membuat bentuk massa. Nah, ada juga kalian bikin foto, kalian mencari kira-kira foto itu bagusnya seperti apa sih, komposisinya seperti apa sih. Nah, saya juga mengenal fotografi lebih dalam itu dulu pada saat semester-semester awal gitu. Ini ada contoh-contoh foto yang saya buat pada saat semester-semester awal. Jadi tugasnya memang harus keliling
tempat-tempat spot-spot menarik, kita cari bagaimana sih foto-foto yang bagus gitu, komposisi yang bagus. Jadi kemampuan kita dalam melihat perspektif, kemampuan kita dalam melihat warna dan komposisi itu jadi lebih terasa di sini. Tuh ada juga tugas-tugas seperti membuat gambar. Rata-rata sih di semester awal teman-teman ini bakalan banyak disuruh membuat sketch tangan ya. Jadi tangan itu terbiasa untuk menggambar gitu. Nah, di semester awal juga kita bakalan banyak belajar mengkombinasikan antara logika dan seni. Jadi, kenapa arsitek bisa dibilang jurusan yang setengah teknik, setengah seni gitu. Jadi nggak murni seni banget, karena kita juga menggunakan beberapa metode-metode teknik ya di sini, sehingga bisa diaplikasikan dalam bentuk yang nyata atau bentuk yang bisa terbangun. Nah, aku juga nggak tahu sih sekarang jurusan arsitektur itu seperti apa, karena kan dulu zamanku itu masih zaman ST ya, atau sarjana teknik. Nah, sedangkan banyak jurusan arsitektur yang sudah modelnya SARS gitu. Nah, apakah kurikulumnya juga masih sama atau tidak, itu aku juga kurang tahu. Tapi untuk di kasusku di tahun 2010-2014 itu memang kombinasi antara logika dan seni itu cukup berimbang. Kemudian di semester awal juga kita pasti bakalan sibuk banget tuh sama yang namanya kegiatan ospek. Kegiatan ospek entah itu ospek dari jurusan, entah itu juga hanya sekedar kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Nah, yang serunya di arsitek itu biasanya kita punya tempat yang namanya open theater. Ini bisa bermacam-macam ya. Ini kasus saya dulu di Undip, itu ada tempat namanya open theater. Itu tempat mahasiswa pada ngumpul-ngumpul. Nanti di tengah-tengah kita bisa bikin acara musik, bisa bikin acara pentas drama dan lain sebagainya. Karena memang di arsitek itu seninya itu kuat banget, sehingga kita memang dituntut untuk sering mengadakan acara seni, entah itu musik ataupun apapun. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian di semester awal kita juga harus percaya diri dan berkompetisi desain dengan teman seangkatan. Kenapa gitu? Karena memang di arsitektur itu mau nggak mau kita harus pamer sih sebenarnya. Awalnya ragu-ragu, awalnya nggak percaya diri, jadi harus percaya diri. Kita harus berani memasarkan desain kita, karena memang tujuan akhir dari arsitek itu adalah seperti itu. Kita harus berani bahwa ini loh desain saya keren, tapi dengan alasan yang jelas ya tentunya. Kalau misalnya desain kalian jelek juga, ya teman kalian juga pasti nggak akan percaya ya, kira-kira gitu. Nah, ini adalah contoh lain ketika mendesain. Jadi nanti teman-teman bakalan sering banget tuh membuat desain-desain tertentu, terus desainnya dibuat panel sedemikian rupa, terus teman-teman juga harus ngeprint. Bakalan banyak banget lah urusan-urusan seperti ini. Jadi juga teman-teman harus siapkan uang. Nanti kan pasti bakalan bolak-balik ke tempat print. Nah, pada semester tengah, teman-teman bakalan banyak disuruh untuk bikin pameran karya tugas. Entah itu tugasnya hanya berupa pameran panel dari karya-karya, ataupun juga teman-teman akan disuruh membuat maket. Di semester awal sebenarnya juga ada sih tugas-tugas pameran karya seperti ini. Tapi biasanya di semester tengah itu yang mulai intens, tergantung dari kampusnya sebenarnya. Nah, di semester tengah juga nanti teman-teman bakalan mulai memperdalam kemampuan desain dan software. Jadi kalau di semester awal fokusnya adalah untuk membuat gambar grafis dari tangan, jadi memperkuat kemampuan sketsa tangan. Nah, teman-teman di semester tengah akan memperdalam kemampuan untuk menggunakan desain dan software. Ini adalah contoh desain awal pada saat semester-semester awal yang kelihatannya aduh norak banget. Terus juga lihat itu 3D-nya kotak-kotak nggak karuan kan. Nah, nanti di semester-semester tengah biasanya udah mulai bisa bikin yang bagus seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, di semester tengah teman-teman juga bakalan ikut sering namanya sayembara lomba atau desain. Banyak tuh diselenggarain, baik itu dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, ataupun dari kampus-kampus lain. Biasanya di antara kalangan mahasiswa, baik antar universitas bahkan, biasanya antara ada orang yang kayak, ih ini orang sering banget menang dan dia bakal jadi terkenal banget. Dulu di angkatan saya ada salah satu mahasiswa arsitek yang sangat terkenal, itu namanya Mas Akbar Hantar dan juga Mas Antonius Richard. Nah, itu dua mahasiswa yang bisa dibilang sering banget menang sayembara atau lomba. Jadi kayak kalau misalnya ada pemenang lomba, pasti nama-nama itu aja dah yang muncul gitu. Jadi ada banget kompetisi di antara mahasiswa ikutan sayembara. Ini adalah salah satu contoh sayembara. Nah, sayembara itu biasanya nanti kita akan mendesain sesuatu, kemudian desain kita kirimkan kepada pihak yang menyelenggarakan. Entah itu kita kirimkan dalam bentuk print out, jadi teman-teman disuruh nge-print terus dikirim,
atau bisa juga hanya mengirimkan soft copy-nya saja. Nah, di semester tengah juga biasanya nih kita juga disuruh ngebantuin senior ngerjain tugas akhir. Bisa hanya ngebantu, bisa juga sebagai apa ya istilahnya, freelance lah. Nah, jadi kita bisa dapat uang nih dari sini. Jadi teman-teman yang punya kemampuan software atau punya kemampuan lebih, biasanya itu bakalan dicari tuh sama senior-senior. Bisa nggak bantu ngerjain ini atau bantu ngerender gitu. Bukan berarti senior kita nggak bisa, tapi seringkali senior-senior kita ini udah nggak ada waktu gitu buat ngerjain yang lain-lain. Jadi memang waktunya kebagi-bagi. Nah, tapi memang tergantung juga sih, nggak semua kampus biasanya memperbolehkan junior untuk membantu senior gitu. Tapi buat teman-teman mahasiswa ini bisa jadi peluang kalau teman-teman pengen nyari uang jajan tambahan. Jadi mulai dari awal sebaiknya sudah mulai jago software lah gitu. Nah, selanjutnya adalah ekskursi atau mengunjungi tempat-tempat arsitektural. Ini dilakukan di semester tengah, tergantung dari kampusnya sih. Dulu di kampusku memang mengunjungi tempat-tempat arsitektural ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Dulu aku sempat jalan-jalan ke Singapura dan juga Thailand untuk melihat bangunan-bangunan yang cukup menarik di sana. Jadi memang kegiatan ekskursi ini lebih seperti study tour lah istilahnya kalau zaman kita di sekolah dulu. Nah, nanti kegiatan ekskursi ini juga bisa bervariasi sih. Kalau misalnya dulu di UI saya pernah dengar teman-temannya itu pergi ke kawasan di pedalaman Indonesia itu di Wairebo. Ada juga teman-teman yang pergi ke Lombok untuk melihat bangunan-bangunan yang tradisional. Ini balik lagi tergantung dari kebijakan kampus ataupun dari juga kesepakatan dari mahasiswanya sendiri. Dulu di angkatan saya itu memang kesepakatannya ada yang pergi ke Jepang, ada yang pergi ke Makassar, ada yang pergi ke Singapura dan juga Thailand. Nah, di semester akhir teman-teman nanti sudah mulai tuh ikutan KKN. Ini nggak semua kampus ada ya, tapi dulu saya di Undip itu ada KKN atau kerja kuliah nyata. Jadi kita itu dikasih waktu sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah untuk mengabdi di sebuah desa terpencil. Jaraknya juga kalau di Undip dulu nggak terlalu jauh ya, hanya mungkin sekitar 100 kilo lah dari kampus. Tapi tetap kita harus menginap di pedesaan bersama teman-teman, itu sekitar ada 15 orang mungkin. Nah, setiap orangnya itu disuruh membuat program kerja, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk desa tersebut dari sisi jurusan kita. Nah, kalau di arsitektur biasanya sih membuat entah itu perancangan untuk renovasi balai desa atau mungkin perancangan untuk renovasi rumah warga atau juga bisa bikin poster dan lain sebagainya, karena kan memang arsitek punya kemampuan untuk mendesain ya. Nah, segala sesuatu yang berhubungan soal desain biasanya di arsitek tuh yang bakalan menyumbang. Ini adalah contohnya, kita kegiatan gotong royong, kita ikut juga. Lanjutnya di semester akhir kita juga bisa mengambil mata kuliah yang mengulang. Ini cukup familiar banget ya, semua orang bisa melakukannya. Jadi misalnya di semester akhir itu karena waktunya juga sudah lebih lowong, kuliah-kuliah juga semakin sedikit. Nah, teman-teman yang merasa nilainya kurang bagus di semester-semester terdahulu, biasanya pada ngambil nih mata kuliah yang awal yang dulunya mungkin dapat C atau mungkin kurang puas dengan nilai sebelumnya. Jadi jangan heran nanti teman-teman yang semester awal baru masuk, kok tiba-tiba ada mahasiswa yang mukanya tua. Nah itu karena biasanya itu mahasiswa senior yang ambil mata kuliah terdahulu gitu. Next, nah ini adalah tugas akhir. Jadi semester akhir itu adalah kita akan melakukan tugas akhir yang biasanya merupakan tugas utama dari semuanya. Itu adalah tugas yang sangat berat, tapi tergantung lagi ke kampusnya masing-masing ya. Di kampusnya masing-masing biasanya ada yang SKS-nya sampai besar, ada yang juga SKS-nya hanya kecil. Nah, di kampus saya dulu itu saya ngambil tugas akhir sebuah community center. Jadi memang mendesainnya, nah kita dulu mendesainnya cukup kompleks, kita mengerjakannya di studio. Nah, saya juga kurang tahu nih dengan arsitek zaman sekarang apakah semua harus dikerjakan di studio atau tidak. Kalau misalnya di UI yang saya tahu memang setiap tugas perancangan itu harus dilakukan di studio dan tidak boleh dibawa pulang. Nah, kalau di Undip dulu semester akhir itu tugas akhir studio hanya dilakukan pada saat di semester akhir gitu. Nah, nanti pada saat tugas akhir juga teman-teman harus membuat rendering, harus membuat maket, pokoknya banyak lah tugas-tugas yang harus teman-teman selesaikan, bahkan sampai dengan laporan yang mungkin tebalnya bisa sampai 200 halaman. Nah, setelah semester akhir selesai, baru deh kita wisuda. Kalau misalnya teman-teman tepat waktu dan nilainya juga bagus di atas 3,5 IP-nya,
Artinya teman-teman bisa masuk dalam jajaran cum laude. Nah, ini ada salah satu contoh foto saya, satu-satunya laki-laki di jajaran situ cum laude. Nah, kalau teman-teman belum bisa lulus pada saat 4 tahun itu, maka teman-teman akan mengambil wisuda di periode selanjutnya. Jadi biasanya tuh memang di setiap kampus wisuda itu diadakan bisa sampai 2 kali sampai 3 kali gitu. Nah, jadi teman-teman yang bisa lulus di periode pertama wisuda itu pasti bangga sekali karena lulusnya sangat tepat waktu gitu. Nah, gimana nih teman-teman, masih tertarik nggak masuk jurusan arsitektur? Tolong tulis di kolom komentar di bawah ya kalau misalnya teman-teman masih tertarik. Soalnya memang jurusan arsitektur ini susah-susah gampang lah buat dilakuin. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya.